bisa tolong anak-anak sekalian perwakilan untuk memimpin doa? Baik semuanya, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurutkan nama kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Asri untuk sudah berdoa. Selanjutnya Ibu izin absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Asri Tebarat, hadir Bu. Oke. Yang kedua Erika Gata, hadir Bu. Erika kemarin nggak hadir ya karena sakit. Iya Bu. Apa sekarang udah sembuh? Sudah Bu. Alhamdulillah. Lalu yang ketiga Nita Hadisa. Oke. Yang keempat Winda Sari. Iya, izin masih izin ya. Aktif dia berarti ya. Oke. Oke, kalau Westi ada? Kamu juga. Baik. Oke. Nanti yang tidak hadir itu hanya dikarenakan organisasi ya. Iya Bu. Oke, terima kasih semuanya. Baik, pembelajaran kali ini kita akan memulai dengan materi baru, yaitu mengenai materi termokimia. Jadi Ibu izinin untuk share ya materi kita. Iya Bu. Matiin dulu. Baik, pelajaran kita mengenai termokimia. Nah, sebelumnya kan Ibu ada menginformasikan bahwasanya kita akan mempelajari topik ini kan. Nah, dari teman-teman sekalian, ada yang udah cari informasi nggak mengenai termokimia? Sebelumnya kalau sudah ada belajar, boleh diinformasikan. Ayo kita share terlebih dahulu. Ada yang udah belajar? Oke, belum ya? Baik, nggak apa-apa. Lain kali sebelum kita masuk dipelajari terlebih dahulu ya, biar kalian ada gambaran gitu. Langsung saja kita masuk pada mengenai pengertian dari termokimia. Nah, termokimia itu apa sih Bu? Gitu kan. Termokimia itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi. Nah, sebelumnya kan kita tahu materi-materi di sekitar kita itu banyak, tapi ada ilmu yang khusus mempelajari materi tersebut, yaitu termokimia ini. Nah, energi yang menyertai perubahan materi itu dapat dihubungkan dengan penyerapan dan pelepasan kalor panas dalam suatu reaksi kimia. Jadi di dalam termokimia ini nanti ada dua reaksi, yang dimana ada dua jenis reaksinya, itu ada reaksi endotherm, ada reaksi exotherm. Nah, untuk gambaran konsepnya sendiri kalian sudah tahu kan? Apa tadi termokimia? Yang mempelajari tentang materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi. Oke, jadi inti dari termokimia sendiri itu adalah materi. Kemudian ada mengenai perubahan. Lalu yang ketiga itu ada energi. Jadi di sini dari termokimia ini ada beberapa hal yang harus kalian mampu nantinya. Yang pertama itu kalian memahami konsep dasar dari termokimia. Yang kedua, kalian mengetahui apa itu dari reaksi endotherm, reaksi exotherm gitu kan. Berarti ada hukum apa yang mendasari termokimia ini? Nah, nanti kalian harus mengetahuinya. Di sini kita akan bahas satu persatu ya. Baik. Nah, kalian pasti sebelumnya pernah kemah kan? Tadi siapa aja di sini anak pramuka? Winda ya? Tadi Winda ya? Oke, Windanya lagi keluar. Nah, pasti kalau yang lainnya pernah liburan bareng keluarga nggak, kayak di daerah pegunungan gitu? Nah, oke. Nah, pasti cuaca yang dingin membuat teman-teman sekalian nih membuat api unggun untuk merasakan rasa hangat, ya kan? Selain pelukan dari seseorang yang kita cintai, nah api unggun inilah berfungsi untuk memberikan rasa hangat kepada kita kan. Nah, dari api unggun ini teman-teman sekalian ternyata ada mengandung konsep termokimia. Jadi apa itu? Apakah kalornya hilang? Jadi kan si kayu ini dibakar ya teman-teman sekalian. Nah, jadi kalor yang dihasilkan yaitu berupa panas. Apakah kalor tersebut hilang ketika mati? Gitu kan? Ketika apinya mati, coba kepada Erika, coba bantu Ibu bacakan poin bunyinya Erika. Saat kayu dibakar dihasilkan kalor sehingga keadaan sekitarnya menjadi panas, dan saat api padam keadaan menjadi
bentuknya. Oke. Yang lingkungannya itu Bu, Kayu yang dibakar. kayu yang dibakar Sama atau yang ada di sekitarnya itu Bu. Oke, terima kasih Asri. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Asri. Iya betul. Jadi sesuai dengan konsep ya teman sekalian, kalau sistem itu adalah pusatnya, sementara kalau dari lingkungannya itu adalah di sekitar sistemnya. Oke. Kalau kita melaksanakan praktikum nih, misalnya kita memanaskan air dengan ceret panas tersebut, kalian tahu? Oke, jadi kita panaskan dengan kompor. Antara ceret, air, kompor, nah itu mana yang bagian sistem, mana yang bagian lingkungan? Coba bantu Ibu. Oke, Nita, bisa bantu Ibu? Saya sebutnya yang Iya. bagian sistem itu kompor dan lingkungan itu sama air. Oke, nah jadi Ibu Sri luruskan ya. Jadi untuk yang namanya sistem itu contohnya ada airnya, ya kan? Nah, air kan nggak bisa berlangsung tuh. Nah, kalau lingkungannya itu apa? Apinya tadi teman-teman, gitu. Jadi saling berkesinambungan antara si sistem dengan lingkungan. Nah, untuk sistem sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada sistem terbuka, di mana pertukaran materi dan energi itu terjadi. Kemudian kalau sistem yang kedua yaitu ada sistem Tertutup. Nah, sistem tertutup itu apa yang terjadi? Pertukaran energi Bu. Nah, kalau di sini ada pertukaran materi dan energi, kalau di sini ada pertukaran energi, Bu, kenapa nggak bisa berlangsung terjadinya sistem tertutup? Oke, dijelaskan ya. Nah, jadi untuk gambaran kecil kalian antara sistem terbuka dan tertutup itu gini ya. Misalnya kalian mereaksikan suatu larutan nih pakai tabung reaksi. Tahu kan yang namanya tabung reaksi? Tahu. Oke, kemarin kita sudah praktikum ya di materi yang lain. Nah, di tabung reaksi kita isi dengan air. Nah, tabung reaksi itu kalian pernah lihat nggak ada sumber karetnya di atas? Nah, gini, ada sumber karetnya. Nah, jadi kalau misalnya ditutup, maka itu namanya sistem tertutup gitu. Makanya cuma hanya bisa terjadi pertukaran energi, misalnya kayak panas gitu kan. Namun untuk materi tidak bisa. Nah, yang ketiga itu ada sistem terisolasi yang mana tidak ada terjadinya pertukaran. Oke, ajas kekalan energi itu berdasarkan dengan hukum termodinamika. Termodinamika sebenarnya ada berapa hukumnya? Tiga. Tapi untuk termodinamika itu dia menekankan pada termodinamika satu yang mana menyatakan energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi apa? Diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Oke, jadi energi itu ada beberapa bagian gitu. Makanya dia dibentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Baik, yang pertama kita masuk pada energi dalam. Nah, energi dalam ini apa Bu? Energi dalam ini adalah perubahan yang mana muncul dikarenakan adanya kerja dari sistem. Nah, contoh dari penerapan dari rumusnya itu adalah delta E. Nah, lambang segitiga ini dibaca apa tadi? Delta E yang artinya perubahan energi sama dengan Q tambah W. Oke, Q itu adalah kalor, W itu adalah kerja. Oke, W. Nah, ini bisa kita juga pecahkan rumusnya, yaitu menjadi W sama dengan P kali delta V. Oke. Nah, untuk rumusnya kan cukup sederhana ya. Coba kita masuk contoh soal langsung ya. Asri bisa bantu Ibu bacakan soalnya? Bu, sepotong logam magnesium direaksikan dengan HCl encer pada sistem terbuka dengan reaksi yang ada di slide. Jadi pada reaksi tersebut sistem melepaskan kalor sebesar 200 kJ dan menghasilkan gas yang akan menyebabkan terjadinya perubahan volume. Nah, sistem juga melakukan kerja sebesar 50 kJ. Perubahan energi dalam proses tersebut adalah Oke. Nah, angka yang kita ketahui kan hanya dua ya, 200 kJ dengan 50 kJ. Oke, 50 kJ. Ada yang bisa bantu Ibu untuk jawab soal delta E dari soal ini tidak? Oke, cukup mudah ya untuk soal yang ini karena hanya dua angka yang diketahui dan tinggal masukkan rumusnya. Jadi di sini
Kita lihat ya jawaban benarnya. Salah. Oke, ini dia. Benar atau salah jawabannya? Benar. Oke. Jadi kita hanya memasukkan untuk si kalornya ya, si minus 200 dengan 50 yang sama-sama kita kurangkan, yang mana sistemnya itu kita lihat dia melepaskan ataupun melakukan kerja. Jadi kalau dia melepaskan maka dia akan bermuatan Negatif. Iya. Jadi sama kayak hutang, kalau kita hutang berarti kita tuh minus kan, melepaskan artinya. Nah, sama juga dengan melakukan kerja begitu juga. Baik. Nah, kemudian tadi kan ada mengenai energi, perubahan energi kan. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu perubahan entalpi. Jadi entalpi itu apa? Sejumlah Energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Oke, jadi sistem itu menggunakan tekanan tetap. Nah, ini harus di highlight ya teman-teman sekalian. Kemudian selain ada entalpi, ada juga perubahannya. Karena kan mungkinnya tadi ada mengenai pembelajaran perubahan kan. Jadi perubahan energi yang menyertai peristiwa perubahan kimia pada tekanan tetap. Yang dimana delta H-nya, ingat ya perubahan entalpi itu lambangnya apa? Delta H. Jadi kalau tadi delta E apa? Pak, ingat perubahan energi ya. Jadi kalau yang lambangnya segitiga dibaca Delta. delta, yang artinya adalah perubahan, betul sekali. Nah, perubahan entalpi ini bergantung pada keadaan akhir dan awalnya saja. Jadi di sini ada delta H sama dengan H akhir dikurang dengan awal. Jadi untuk rumus dari perubahan entalpi ini cukup sederhana. Baik. Nah, selanjutnya tadi di awal Ibu ada bilang mengenai dua reaksi, yaitu ada reaksi apa aja? Reaksi endoterm dan reaksi exotherm. Oke, ada yang bisa bantu Ibu mengenai penjelasan dari exotherm dan endotherm? Ada yang masih ingat nggak di pembelajaran laju reaksi? Ya. Kalau X, kalau N itu apa artinya? Sesuai dengan bahasa Kalau Inggris. X itu keluar, kalau endo masuk. Oke, betul sekali. Nah, ini dia penjelasannya ya. Jadi kalau reaksi yang positif itu dia menyerap kalor, yang artinya dia termasuk golongan termasuk exotherm atau endotherm? Endo. Endo atau exotherm? Exo. Exo, ini dia. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ada reaksi yang melepaskan kalor, itu endo atau exo? Endo. Endo. Jadi untuk pembeda mudanya antara exo dengan endo itu apa? Delta H-nya kalian lihat. Kalau dia exo, delta H-nya Positif. kalau endo Negatif. negatif. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada belum. Nggak ada. Kalau nggak ada, Ibu minta tolong kalian untuk jawab soal bisa? Bisa. Oke, bisa. Ibu kirimkan linknya ya. Jadi ini udah Ibu share ya untuk linknya. Yang lain sudah bisa coba masuk. Nah, ini udah ada 2 peserta. Yang lainnya? Oke. Oh, Widya tadi masih izin ya kamu? Iya, Bu. Iya. Oh,
energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk. Ini adalah bunyi dari hukum apa? Kekerasan energi. Kekerasan energi. Baik. Nah, tadi bisa kita lihat ya dari PPT yang sudah kita sajikan, sudah dikatakan juga untuk mengenai hukum kekerasan energi. Bunyinya adalah energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Baik, itu saja dulu untuk pembelajaran kita. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan mengenai termokimia, baik itu dari sistemnya, hukum-hukumnya, perhitungannya, di sini ada yang ingin bertanya nggak? Buka sesi tanya jawab nanti, atau ada yang masih bingung? Ada? Baik. Apa di sini? Siapa di sini yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Udah? Kita ulang ya, please. Iya. Baik, dikarenakan sudah selesai untuk materi kita hari ini, apakah di kalian ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Saya Oke, kepada Nita, Ibu silakan. yang dapat saya simpulkan kan Bu, di dalam termokimia ini terdapat ada dua reaksi. Yang pertama itu ada eksoterm, yang kedua itu adalah endoterm, di mana yang pada kedua ini terdapat sistem dan juga lingkungan. Dan di dalam termokimia ini juga ada namanya hukum kekekalan energi. Baik. Apakah ada tambahan dari teman-teman yang lainnya? Sudah sama? Bu. Pas, oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bu harap pembelajaran hari ini bisa menjadi informasi dan ilmu baru untuk kalian, dan harapannya bisa dipelajari lebih lanjut lagi untuk materi ini. Oke? Nah, nanti Ibu akan berikan tugas tambahan. Jangan lupa untuk dikerjakan ya. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, tolong bantu Ibu untuk doa. Siapa yang bisa mimpin doa? Saya Bu. Oke, ada Erika, Ibu silakan. Saya kita berjalan Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu harap